يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين A'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini tanpa terasa kita sekarang telah memasuki hari ke-28 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bisa dikatakan ini merupakan momen menjelang berakhirnya Ramadan. Dan tidak berlebihan rasanya kalau kita mengatakan ini juga menjadi detik-detik terakhir. Kita bisa katakan ini sebagai bentuk detik-detik terakhir atau paling tidak menit-menit terakhir sebelum nanti Ramadan benar-benar meninggalkan kita, jemaah. Karena berbagai macam kemungkinan masih bisa terjadi, jemaah. Apalagi jika memang hilal bulan Syawal terlihat di esok malam, maka tentunya ini merupakan kesempatan yang semakin sempit bagi kita untuk bisa memaksimalkan momen Ramadan yang begitu amat sangat berharga. Momen waktu yang amat sangat dirindukan untuk bisa dirasakan oleh orang-orang yang sekarang berada di alam kubur. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam At-Tabsirah. Beliau berkata, tallahi demi Allah, lau qila li ahlil kubur. Sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, silakan kalian memiliki angan-angan apa. Ditawarkan mereka untuk menyampaikan angan-angan apa yang mereka sangat harapkan bisa terwujud. Maka ternyata angan-angan yang mereka amat sangat harapkan bisa mereka rasakan adalah latamannau yauman min Ramadan. Mereka amat sangat berangan-angan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan walaupun cuma satu hari saja, ya. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan menikmati Ramadan dengan kita isi lewat beragam macam variasi ibadah selama 28 hari lamanya. Dan kita berharap Allah pun juga memberikan kesempatan kepada kita bisa merampungkan Ramadan tahun ini. Dan yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesuksesan di Ramadan ini. Di antara bentuk kesuksesan orang-orang yang memasuki musim Ramadan dan berhasil melewatinya adalah tatkala dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena justru sebaliknya, orang-orang yang gagal di Ramadan adalah orang-orang yang enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril alaihissalam pernah berdoa, dan ungkapan doa yang beliau sampaikan diawali dengan kalimat yang enggak enak kita dengar, jemaah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam berkata, raghima anfu rajulin
betapa celaka seorang hamba. Bayangkan jemaah, makhluk terbaik yang ada di langit, aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya yang ada di langit itu Jibril alaihissalam, berdoa, tapi doanya pembukanya nggak enak nih, kalimat pembukanya nggak enak didengar. Jibril mendoakan kecelakaan, buat siapa jemaah? Jibril melanjutkan, dia katakan man adraka Ramadan, kecelakaanlah buat seseorang yang dia dapat kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, hari demi hari Ramadan dia jalani. Tsumman salakha, bahkan sampai itu Ramadan selesai, Ramadan berakhir, berganti Syawal, falam yughfar dzunubah, kama qala, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan doa Jibril seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam aminun fil ardi, makhluk yang paling terpercaya yang ada di muka bumi pun mengaminkannya. Amin. Jamaah, ini gambaran betapa banyak atau tidak sedikit orang-orang yang justru gagal di Ramadan ketika barometernya adalah mereka nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa yang seharusnya menghiasi malam-malam kita yang kita jalani, khususnya di 10 malam terbaik, dan tinggal menyisakan beberapa malam saja, 1 atau 2 malam. Kalau sekiranya Ramadan tahun ini 30 hari, berarti kita masih punya 2 malam jemaah. Tapi sekiranya Allah takdirkan Ramadan tahun ini 29 hari, kita tinggal menyisakan malam nanti jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu doa, yang dimana doa ini berawal dari pertanyaan orang yang amat sangat beliau cintai, itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya dari malam-malam terbaik dari 10 hari terakhir yang aku lewati, pastinya aku yakin salah satunya adalah Lailatul Qadar. Doa apa yang sepatutnya aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, sebagaimana layaknya seseorang yang ingin memberikan petunjuk kepada orang yang paling dia cintai, pastilah petunjuk itu adalah petunjuk yang bukan biasa-biasa saja jemaah. Petunjuk itu pastilah petunjuk yang terbaik, resep terbaik jemaah. Rasul mengatakan kepada istri beliau yang sangat beliau cintai, faquli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, al-afwa para ulama menjelaskan sifat pemaaf yang Allah tunjukkan itu tidak hanya sebatas memaafkan, tapi Allah juga meninggalkan si hamba dalam bentuk umumnya orang melakukan dosa atau kesalahan itu akan berkonsekuensi, dia akan menjalani hukuman. Tapi ketika Allah berikan al-afu atau al-afwa, pemaafan, maka orang ini tidak akan menghadapi konsekuensi hukuman jemaah. Itulah pemaafan yang Allah berikan. Berbeda dengan pemaafan yang juga dimiliki oleh manusia. Tapi kadangkala manusia atau seringkali manusia ketika memaafkan, dia masih menuntut orang yang melakukan kesalahan kepada dirinya untuk menjalani hukuman. Iya, ane maafin ente. Ente emang salah terbukti. Ente menggelapkan uang yang saya amanahkan kepada ente. Ente khianati anak. Saya maafkan. Karena anda sahabat anak dari kecil. Anak maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kita sering mendengar ungkapan seperti itu. Kalau ungkapan seperti itu jemaah, kalau yang terjadi seperti itu, orang memaafkan, tapi dia katakan, Anda harus tetap menjalani proses hukum. Proses hukum tetap harus berjalan. Dia belum al-afu jemaah. Berbeda dengan al-afu yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Al-afu, Allah maafkan dan Allah biarkan dirinya. Tidak perlu dia menghadapi konsekuensi hukuman dari akibat perbuatan dosanya. Terlebih setiap dosa atau secara umum dosa yang kita lakukan itu akan menimbulkan dampak negatif jemaah. Akan menimbulkan dampak buruk. Baik di dunia apalagi di akhirat. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, beliau menghimpun lebih dari 50 dampak
negatif akibat perbuatan dosa kita jemaah. Tapi ketika Allah menunjukkan Allah itu Al-Af, Allah Maha Pemaaf, Allah biarkan hambanya tanpa harus menjalani konsekuensi buruk akibat perbuatan dosanya. Dia tidak perlu menjalani hukuman. Itulah yang sangat kita harapkan. Makanya doa ini yang sepatutnya menghiasi hari-hari terbaik kita yang tinggal menyisakan beberapa hari saja atau beberapa malam saja. Terlebih di situ juga kita ingin mendapatkan satu fasilitas malam yang luar biasa value-nya. Itu Lailatul Qadar yang Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan ini nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Karena lafaz ayat tersebut Allah menggunakan kata khair. Berarti maknanya kita fahami minimal sama tuh malam itu dengan 1000 bulan. Atau kalau kita konversikan dalam bentuk tahun, masa selama 83 tahun 4 bulan. Sebuah masa yang amat sangat sulit bisa dirasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita semua udah diberikan bocoran oleh Nabi SAW berapa durasi jatah lamanya hidup di dunia. Itu kisaran antara baina sittin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Tapi penawaran yang Allah berikan, malam tersebut nilainya minimal 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Isilah malam-malam terbaik ini dengan doa munajat yang dimana doa itu kontennya, isinya, intinya adalah kita ingin dihapuskan dosa-dosa kita. Kita ingin bertaubat kepada Allah. Kita ingin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih itulah yang menjadi barometer seseorang sukses atau tidak di Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimanillahu wa iyyakum. Hadirin sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita mengatakan atau menganggap, Ustaz, kenapa doa ini begitu singkat, Ustaz? Adakah riwayat hadis yang lain yang di mana Nabi secara khusus mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan doa di malam-malam terbaik, di 10 hari terakhir yang pastinya satu malam itu adalah Lailatul Qadar? Adakah doa lain, Ustaz? Selain doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam begitu panjang, Ustaz. Terlebih momen itu adalah 10 hari terakhir. Kadang kala orang menganggap doa ini terlalu pendek untuk menghiasi munajat kita di malam-malam terbaik. Tapi sebenarnya kata para ulama, jikalau kita menyampaikan doa ini tidak hanya keluar lewat lisan, tapi juga menghujam dari lubuk hati yang paling dalam, disertai tadabbur, perenungan, penghayatan tentang maknanya, disertai al-i'tiraf, pengakuan dosa kita kepada Allah, bongkar dosa-dosa kita di hadapan Allah, ungkap jemaah. Jangan mengungkap dosa masa lalu di akun medsos, nggak ada manfaatnya. Justru di hadapan manusia tutup rapat-rapat aib kita. Di hadapan Allah kita bongkar segamblang-gamblangnya agar kita merasakan betapa hinanya kita di hadapan Allah, sehingga kita butuh ampunan Allah. Sehingga tatkala hal itu yang kita tunjukkan ketika menyampaikan doa ini amat sangat cukup untuk menghiasi malam-malam terbaik kita jemaah yang tinggal menyisakan 1 atau 2 malam saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil hati ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, 5 tahun saya enggak salat, ya Allah, sejauh darimu ya Allah. Jangankan yang enggak salat, ya Allah, yang salat saja aku dengar bahwa engkau berfirman, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah buat orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka-mereka yang lalai dalam salatnya. Aku enggak salat ya Allah. Aku
Aku akui dosaku ini ya Allah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seorang yang meninggalkan sekali saja salat, meninggalkan dengan sengaja ibadah salat, maka dosanya lebih besar dibandingkan dosa zina sekalipun jemaah. Allahu Akbar. Ini enggak mudah jemaah. Kalau kita punya masa lalu seperti itu, satu sisi kita akui di hadapan Allah, namun di sisi lain kita bangun optimisme kita jemaah. Bangun harapan kita kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas dengan perbuatan dosa, perbuatan zalim yang mereka lakukan. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, jemaah, semua dosa. Cuma kita akui jemaah lewat munajat, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Aku mohon ampun ya Allah atas dosa-dosaku yang begitu besar. Bertahun-tahun aku jauh darimu, aku tinggalkan salat ya Allah. Malam ini aku sampaikan permohonan ampunku ya Allah, fa'fu anni, maafin aku ya Allah. Pasti Allah ampuni jemaah. Selain kita sampaikan doa ini dengan merasa diri kita begitu kotor, namun disertai dengan optimisme, harapan, ihtisab. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam atau malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab. Iman itu ikhlas, ihtisab berharap, penuh harap, berharap dapat ampunan, berharap dapat pahala yang besar, maka Allah akan ampuni dosa kita jemaah. Ini walaupun tinggal menyisakan 1 atau 2 hari, ini berharga jemaah. Jangan kita tertipu ketika malam 27 udah lewat, udah ana rasa udah cukup, Lailatul Qadar udah dapat. Siapa yang bisa menjamin jemaah? Andai pun Ubay bin Ka'ab sampai mengatakan aku sangat yakin Lailatul Qadar di malam ke-27, itu ijtihad jemaah. Nabi sendiri nggak pernah memastikan. Artinya apa? Lailatul Qadar pun sangat mungkin terjadi di malam-malam genap, bahkan di penghujung Ramadan. Sekiranya Ramadan ini adalah 30 hari, bisa jadi itu terjadi di malam ke-30. Masih banyak yang bisa kita perbuat jemaah. Jangan jadi kaum rebahan jemaah. Malam 27 udah lewat, ana udah geber Ustaz, ana udah gaspol. Berarti selepasnya atau sisanya sudahlah, ana santai-santai saja. Keliru jemaah. Jangan melakukan selebrasi yang sebelum waktunya. Fatal jemaah. Seorang kiper yang membela timnya, dia merasa kemenangan udah ada di tangan karena dia cukup meraih hasil draw. Akhirnya dia selebrasi. Umumnya yang namanya selebrasi itu nggak menghadap lagi ke pihak lawan, tapi menghadap ke tribun penonton. Dia nggak jaga tuh gawangnya. Fatal gak jemaah? Musuh melihat hal itu, celah, melompong gawangnya, maka akhirnya terjadilah gol. Fatal. Itu yang terjadi jemaah. 1-2 hari begitu berharga. Jika 1 hari ini dihadapkan pada sosok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, belum masih bisa menghatamkan 2 kali bacaan Al-Quran. Kita sering mendengar kisah yang begitu inspiratif jemaah, yang dimana Imam Syafi'i di musim Ramadan mampu menghatamkan 60 kali khatam. Berarti per harinya bisa 2 kali. Artinya logika sederhananya, jikalau sisa 1 hari yang dihadapkan pada sosok Imam Syafi'i, itu masih bisa belum melakukan banyak hal, 2 kali khatam jemaah. Kita pun demikian. Tetap fokus. Ramadan begitu berharga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang sukses di Ramadan dengan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.